gantungaken al muallaqatu kang den gantungaken bil maut kelawan maut. Wa misluha lan iku umpamane wasiat al muallaqatu bil maut tabarruun utawi tabarru tabarruun utawi tabarru amal karena Allah atau perbuatan tabarru, perbuatan yang karena Allah gitu. Wa misluhalan iku umpamane wasiat tabarruun utawi tabarru mu'alliqa kang den gantungaken apa tabarru bil mauti kelawan maut. Sawaun iku pada uga kana anak sawaun iku pada uga kana utawi enta anak opo at-ta'liqu gantungaken opo at-ta'liqu gantungaken iku bisyahati ing dalem tingkah sehat iku bisyahati ing dalem tingkah sehat awil marodi atawa ing dalam tingkah gering. Nah, palil musi mangga palil musi mangga iku tetep kaduwe wong kang wasiat palil musi mangka iku tetep kadawe wong kang wasiat ar-ruju'u utawi anjabal ar-ruju'u tanjabal ar-ruju'u tanjabal fiha ing dalem wasiat ar-ruju'u tanjabal fiha ing dalem wasiat kal hibati madani hibah kal hibati hale madani hibah qoblal qobdi ing dalam sadurunge dan terima dan qobat dan terima bal aula balik utai wasiat iku luwi utama bal aula balik utawi wasiat iku luwih utama wa min sama lan saking arah-arah iki wa min sama wa lan min saking sama arah-arah iki nyatanya apa palil musi ar-ruju'u itu wa min samalan saking arah-arah iki palil musi ar-ruju' lam yarji maka ora kena ngaruju sapa si musi atau sapa si wong sapa musi bi tabarru'in ing dalam tabarru najaza kang nglestariaken sapa musihu ing tabarruk najaza kang nglestariaken sapa musihu ing tabarruk fi maradihi ing dalem tingkah geringe si musi ing dalem tingkah geringe musi wa ini atubirolan senajan dan wilang-wilang wa ini atubirolan senajan den wilang-wilang
opo ya si tabaru minas solusi saking sapertelu. Titiknya. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabdulu dan batal. Apa yang batal? Al wasiyatu wasiat. Nanti sebab apa batalnya di bawah ada birujuin kalawan sebab diruju. Apa diruju itu? Dicabut ya. Al wasiat mencabut kembali wasiatna. Wasiat al muallaqatu bil maut, wasiat yang digantungkan dengan kematian. Sebetulnya tidak pakai lafaz muallaqah bil maut juga sudah cukup karena wasiat mah pasti muallaqah bil maut. Jadi warga para wasiat begitunya itu. Wasiat wa misruha dan sama halnya dengan wasiat adalah tabarru wal liqa bil maut. Lamun tabarru mah nya kudu make wal liqa bil maut. Apa tabarru teh? Amal karena Allah yang digantungkan dengan kematian. Amal karena Allah yang digantungkan dengan kematian, seperti misalkan hibah itu tabaru tapi digantungkan karena kematian. Ini sawaun kana ta'liq, baik penggantunganana teh dilakukan bisihati dalam keadaan sehat, awil marodi ataupun dalam kondisi sedang sakit, maka palil musi arruju, si musi orang yang berwasiat boleh untuk merujuknya di dalam wasiat tadi ya. Misalkan contohnya si Zaid, musinya teh Zaid adalah seorang musi, orang yang berwasiat ya. Ya, kata Zaid, kalau saya mati maka tanah yang 100 bata saya wasiatkan kepada Kiai Bakar. Eta palil musi. Maka bagi orang yang berwasiat ini boleh arruju'u, boleh untuk mencabut kembali fiha di dalam wasiat. Menang tadi cabut kembali dirujuk, diralat tetulus cenah wasiat teh enggak apa-apa gitu ya. Jadi palil musi bagi orang yang berwasiat boleh untuk meralat di dalam wasiat. Kalhibati qoblal qobdi. Jadi wasiat itu sama halnya seperti hibah yang belum diterima. Dina pada naon sarua teh, dina pada boleh dirujuk. Hibah oke kalau belum diterima, kalau belum diserah terimakan boleh dirujuk ya. Kata si Zaid, Bakar saya hibah motor kepada kamu. Nah, kemudian kata Bakar, ya saya menerima. Nah itu baru ijabah, qabul, belum serah terima. Nah kalau belum serah terima itu hibahnya belum luzum, belum tetap. Oleh karena belum tetap, maka hibah tersebut sama boleh dirujuk, boleh dicabut kembali. Enggak jadi saya hibahnya, itu boleh diminta kembali atau dibatalkan. Nah, tuh. Jadi ulangi lagi bahwa wasiat atau tabaru yang digantungkan dengan kematian ini boleh dirujuk. Sama halnya adalah hibah yang belum diserah terimakan, itu sama dengan wasiat, hukumnya boleh dirujuk. Bal aula, bahkan itu di dalam wasiat lebih utama untuk dirujuk. Jadi lebih utama boleh nanti gitu. Nah, wamin sama. Nah, kenapa? Karena di dalam wasiat maka jelas-jelasan itu barangnya juga belum diberikan. Perhatikan ya. Wasiat, di dalam wasiat itu boleh dirujuk, sama halnya dengan hibah yang belum diserah terimakan. Bahkan wasiat mah lebih utama boleh nanti gitu. Kenapa lebih utama? Dari wasiat mah barangnya juga, musobehnya juga jelas-jelasan belum diberikan karena kan digantungkan dengan kematian. Maka di dalam wasiat mah lebih utama karena menangna dirujuk teh.
Jadi alasan menang dirujuk itu lantaran ya belum itu kan belum jadi ya, belum jadi barangnya juga belum diberikan. Nah gitu. Wa min sama, dan karena sebab itulah lam yarji, maka seseorang tidak boleh meminta kembali atau mencabut kembali fi tabarruin, di dalam tabaru najazau fi marudhi, yang langsung. Nah berbeda dengan tabaru pemberian yang langsung itu berarti tidak digantungkan dengan kematian, ya kan? Baik itu wakaf, wahibah ataupun ibro yang langsung. Maksud langsung itu gimana? Artinya tidak digantungkan dengan kematian, langsung wakaf. Saya mewakafkan tanah kepada Kiai Bakar, saya menghibahkan motor kepada Kiai Bakar, langsung itu. Tidak ada bahasa ta'liq kepada kematian. Kemudian memberinya fi marodi, ketika dalam kondisi sakit, maka itu mah tidak boleh dirujuk karena apa? Kondisinya dalam keadaan sakit, dan tabarunya bukan mu'allaq bil maut, tidak digantungkan dengan kematian. Wa ini atubiru minas sulusi, walaupun itu tabarunya adalah dari seperti 3 gitu. Jadi tidak boleh dirujuk. Nilainya tuh sepertiga, tidak boleh dirujuk gitu, walaupun nilainya sepertiga. Imam ya. Nah, watab dulu, balik lagi, watab dulu dan batal. Wasiat dianggap batal dengan sebab apa? Birujuin, dengan sebab dirujuk. Tadi kan wasiat boleh dirujuk. Nah, ketika wasiat itu dirujuk, dicabut kembali, maka wasiat itu menjadi batal. Kumaha cara ataupun bahasa ngarujukna, segot ngarujukna bagaimana? Binahwi naqadtuha, kelawan umpamana dawuh naqadtuha. Binahwi naqadtuha, kelawan umpamana dawuh naqadtuha. Naqadtu ngarusak sapa ingsun ha ing wasiat. Saya membatalkan wasiat ke abtol tuha, ngelapan abtol tuha. Abtol tu ngabatalkan sapa ingsun ha ing wasiat. Aradatu atau wala padadatu radadatu, nolak sapa ingsun ha ing wasiat, wa ing wasiat. Au azal tu atau wala azal tu ngilangakeun sapa ingsun ha ing wasiat. Cara ataupun ungkapan di dalam ngarujuk, bahasa ngarujuk teh nyata dengan menggunakan kata-kata naqad tuha abtol tuha ay abtol tul wasiyata rodat tuha atau azal tuha, itu bahasa bikin ngarujuk. Saya merusak wasiat, saya membatalkan wasiat, saya menolak wasiat, saya menghilangkan wasiat. Titik. Wal aujahulan utawi kang aujah, wal aujahulan utawi kang aujah iku sihatu ta'liqi ruju'i, sahe gantungaken rujuk. Tadi aya bahasa menang dirujuk, di samping menang dirujuk cek pendapat anu leuwih kuat menang naklek dina ngarujuk ya. Menang naklek menggantungkan di dalam merujuk ya. Wal aujaulan utawi kaul kang auja iku sihatu ta'liqi rujusah, gantungaken rujuk fiha ing dalam wasiat, ala syartin ing atase syarat, ala syartin ing atase syarat, ala syartin ing atase syarat sah atau menang cenah naklek dina ngarujuk, digantungkeun dita'alikeun ala syartin kana syarat. Tulis contoh ayat kaida qadima fulanun, iza qadima fulanun faqad raja'tu fi wasiyati, faqad raja'tu fi wasiyati. Iza qadima fulanun, ketika si fulan datang, lamun si fulan datang, maka saya akan merujuk di dalam
wasiat saya. Berarti rujukna ditaklek tadi gantungkeun karena datangna si fulan. Bolehkah di dalam rujuk ada pengandaian, ada taklek? Cek pendapat anu aujah anu kuat mah hukumna boleh. Wa aula mana li jawazi ta'liqe karena wenangnya taklek pihak ing dalam wasiat. Karena di dalam wasiat oke kan ayat taklek. Lamun taklek dina wasiat menang komo dina rujuk. Fa aula mangka iku leuwih utama fir rujuk ing dalam ngarujuk anha saking wasiat gitu. Jadi di dalam bab wasiat itu boleh rujuk dan boleh mentaklekkan rujuk gitu. Wasiat yang menang dicabut dan juga boleh pencabutannya ditaklekkan kalau nanti ada si fulan maka saya akan merujuk mencabut di dalam wasiat saya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Awal wa binahwi hadza liwarisi lan kelawan umpama lapan hadza liwarisi hadza utawi iki mal hadza utawi iki maliku liwarisi kadoe ahli waris ingsun atau menggunakan bahasa hadza liwarisi eta ge sarua ngarujuk keneh hadza utawi ieu barang teh eta liwarisi milikna ahli waris saya au mirasun anni au mirasun atawa warisan anni saking ingsun sawaun pada uga anasia anatah lali sapa musi anasia anatah lali sapa musi al wasiat ing wasiat baik si musina pohoeun karena wasiat sehingga akhirnya dia ngomong ini adalah milik ahli waris saya atau ini adalah warisan dari saya. Amzakaro atawa eling atawa ingat sapa musiha ing wasiat. Nah itu ya, titik. Itu contoh-contoh bahasa rujuk. Kalau wasiat dirujuk, jadi wasiat boleh dirujuk. Contoh nangaru seperti lafaz naqad tuha, apalagi abdal tuha, rodat tuha, azal tuha, apalagi contohnya hadza liwarisi, hadza mirasun anni dan lain sebagainya. Wasuilalan dan takoni sapa syekhuna guru kita amma saking perkara lau awsa lamun wasiat sapa si musi lau kadue si jaid bisolusi malihi kelawan sapertelu bisolusi malihi kelawan sapertelu hartane si musi kelawan sapertelu hartane musi wasuila dan ditanya siapa yang ditanyana syekhuna guru kami Syekh Imam Ibnu Hajar amma mengenai masalah lau ausolahu bisulusi malihi andai kata seseorang berwasiat kepada si Zaid misalkan bisulusi malihi dengan sepertiga hartanya illa kutubahu angin piro-piro kitab si musi illa kutubahu angin piro-piro kitab si musi seperti bi'anqala tulis bi'anqala awso itu li Zaidin bisulusi mali bisulusi mali illa kutubi sudah apa terjemah saya berwasiat untuk Zaid dengan sepertiga harta saya kecuali kitab-kitab saya pakai adatul istisna mana adatul istisnana illa tah bila mana seseorang berwasiat seperti tadi ada adatul istisna nah gitu kemudian wa auso summa ba'da muddatin
Summa ba'da mudatin mangka kari-kari ilm sawise mangsa. Summa ba'da mudatin mangka kari-kari ilm sawise mangsa ausa wasiat sapa musi lahu maring Mang Zaid. Ausa wasiat sapa musi lahu maring Mang Zaid. Bisulusi mali kelawan sapertelu hartane musi. Bisulusi mali kelawan sapertelu hartane musi. Walam yastasni lan orang istisna sapa musi. Walam yastasni lan orang istisna sapa musi. Nah, kita ceritakan gini. Ada seseorang berwasiat, kumaha contoh wasiatnya? Saya berwasiat untuk Mas Zaid bisulusi mali illa kutubi, dengan sepertiga harta saya kecuali kitab-kitab saya. Summa ba'da mudatin, kemudian setelah beberapa waktu dia berwasiat lagi dengan bahasa seperti tadi tetapi tidak menggunakan adatul istisna. Ausaitu li Zaidin bisulusi mali, saya berwasiat untuk Mas Zaid dengan sepertiga harta saya. Berarti wasiatnya berapa kali? 2 kali. Mang Wisnunya berenangtung tenaon gitu. Nah, maka yang jadi pertanyaan, mana yang harus dipakai? Apakah yang ada tulis istisna atau yang tidak ada tulis istisna? Ini pertanyaan seperti itu. Nah, fa ajaba maka ngajawab sapa syekhuna. Pajaba maka ngajawab sapa syekhuna. Tak kumaha katanya Syekh, bagaimana itu jawabanana? Nah, kata Syekh, bi anal ladzi yadhharu mana? Bi anal ladzi yadhharu al amalu bil ula. Sahur Syekh Imam Ibnu Hajar, bi anal ladzi kelawan sak temene kaul yadhharu kang pertela opo alladzi yazharu kang pertela apa alladzi iku al-amalu ngamalakan, iku al-amalu ngamalakan bil ula kelawan wasiat kang pertama. Saur pangersa Syekh bahwa yang jelas orang itu harus mengamalkan wasiat yang pertama. Berarti yang ada apanya tuh? Yang ada tulis li'anlaha karena saat temene awal iku nasunnas iku nasunas bi ikhrajil kutubi dalam njabakeun pira-pira kitab ya. Karena wasiat pertama mah ayat keterangan yang jelas mengenai mengeluarkan kitab, mengecualikan kitab. Ari nu kadua wasaniatulan utawi wasiat kang kapindo. Ta ari wasiat nu kadua mah masih samar-samar. Iku muhtamilatun kang memper, iku muhtamilatun kang memper. Sedangkan wasiat yang kedua mah itu ihtimal, ya ihtimal ada kemungkinan mengeluarkan atau mengecualikan kitab. Iku muhtamilatun kang memper la anna usatana musi iku tarokan ninggal sapa musi al istisna ing istisna pihak al istisna ing istisna pihak ilmu saniyah. Karena di dalam wasiat kedua mah ada kemungkinan si musi teu ngaistisna deui teh da geus dikecualikeun pada waktu wasiat yang pertama. Tah aya kemungkinan kitu. Litasrihi dalam sannya litasrihi karena mertela akan si musi bihi kelawan yasi istisna. Litasrihi karena mertela akan emosi bihi kelawan istisna fil ula dalam wasiat kang pertama. Wa annahu lan satamane musi ikut taroka ninggal sapa si musi hu ing yasi istisna, hu ing istisna ibtalan karena ngabatalkeun lahu kadua istisna. Ibtalan karena ngabatalakeun lahu kadua istisna sedengkeun wan nasu muqaddamun alal muhtamil.
Wa nasulan utawi nasiku muqaddamun kang den dinginakeun alal muhtamili ngatasé kang memper. Wa nasulan utena siku muqaddamun kang den dinginakeun alal muhtamili ngatasé kang memper. Syekh, bagaimana nih hukumna? Ada seseorang wasiat 2 kali. Pertama dia wasiat menggunakan adatul istis Ausaitu li Zaidin bi solusi mali ila kutubi kumaha cenah? Saya berpesan dengan harta saya dengan seperti saya berpesan untuk Mas Zaid bi solusi mali dengan sepertiga harta saya kecuali kitab-kitab saya. Jadi dalam istisnanya dia menyebutkan adatul istis. Nah, itu asya. Kemudian dia berpesan lagi, ausaitu li Zaidin bisurusi mali. Saya berwasiat untuk Zaid dengan sepertiga harta. Nah, pada wasiat yang kedua, orang itu tidak menyebutkan adatul istisna. Pertanyaannya, manakah yang harus diamalkan? Apakah wasiat yang pertama? Apakah wasiat yang kedua? Pak Ajaba, maka Syekh menjawab bahwa alladzi yadharu al-amalu bil ula, yang menurut pendapat yang jelas itu ya si musi itu mengamalkan yang pertama, berarti yang ada adatul istisnanya. Kenapa? Karena wasiat yang pertama menas jelas jelas ada mengecualikan kitab ya. Sedangkan yang kedua, mana yang kedua? Yang kedua itu yang tidak ada adatul istisnanya. Ini mah muhtamil, mengandung beberapa kemungkinan. Pertama, mengandung kemungkinan begini, dia meninggalkan istisna teh, tidak menyebutkan istisna teh litasrihihi, karena eta istisna teh geus disebutkan pada wasiat yang pertama. Jadi dia tidak menyebutkan lagi, tidak, karena sudah disebutkan. Itu mungkin seperti itu alasannya. Mungkin juga si musi dalam wasiat kedua tidak menyebutkan adatul istisna, mungkin alasannya karena ibtolan lahu, karena dia memang membatalkan istisna. Jadi eueuh nu di istisna lah, eueuh nu dikecualikan. Jadi yang nomor kedua mah itu ihtimal ya, mengandung beberapa kemungkinan. Kalau wasiat yang pertama itu nas jelas, sedangkan qaidah wan nasu muqaddamun alal muhtamil, anu jelas harus didahulukan daripada yang masih ihtimal ya, yang mengandung beberapa kemungkinan. Maka saur pangarsa Syekhuna al amal bil ula, anu diamalkeun mah anu pertama. Terus wa binahwi bai'ilan kelawan umpamane be, ini contoh-contoh rujuk ya. Wa binahwi bai'in lan kelawan umpama nebe ae wa yasulu arju'u binahwi bai'in. Wa binahwi bai'in lan kelawan umpama nebe waronin lan gadean, waroni lan gade ya. Misalkan kita si bakar teh mewasiatkan hartanya kepada si Zaid gitunya. Nah, itu maka wasiatnya boleh dirujuk. Cara ngarujuna dengan cara dijual. Eta barang nunggus diwasiatkeun teh dijual. Nah, dengan adanya menjual barang yang diwasiatkan berarti dia sudah merujuknya. Kalau sudah merujuk maka wasiatnya menjadi batal. Waron atau digadekan. Eta sawah teh kalau digadekeun misalkan ka Syekh Khalid gitu teh. Walau bila qabulin lan sanajan kelawan tanpa qabul. Walau bila qabulilan sanajan kelawan tanpa qabul, walaupun tanpa adanya qabul. Wa ardin lan nawarakeun alaihi ngatasé musabeh, atau dengan cara ditawarkan si musabeh teh barang nu diwasiat teh ditatawarkeun ka batur. Ieu motor ieu bisi rek meuli, nah gitu ditawarkeun ka batur, padahal eta teh barang anu sudah diwasiatkan. Nah, menawarkan barang yang sudah diwasiatkan itu berarti merujuknya. Wa tawkilin lan ngawakilakeun, wa
tawkilan wa tawkilan wa taw binahwi bain wa tawkilan ngawakilakeun film ardin wa tawkilan ngawakilakeun fi dalam ardin, atau dia mewakilkan kepada orang lain untuk menawarkannya. Mang Romi, saya wakil kepada Mang Romi, tolonglah pangnawarkeun sawah tanah punya saya. Nah, ini mewakilkan kepada orang lain agar menawarkan kepada orang lain. Nah, itu juga sama, adalah termasuk kategori merujuk. Wa nawi khirasin fi ardin, lang kelawan umpamane nandur fi ardin ing dalam bumi. Lang kelawan umpamane nandur fi ardin ing dalam bumi, auso kang wasiat sapa musibah kelawan ardun, atau dengan cara menanam bumi yang diwasiatkan, itu juga termasuk kategori merujuk. Bi khilafi zar'ihi biha, berbeda kelawan gagak nesi wong biha kelawan ardun. Bi khilafi gharasihi, berbeda kelawan gagak nesi wong biha kelawan ardun. Tapi berbeda dengan zar'un, menanam. Nah, bedanya dengan menanam dengan tadi, beda. Aya istilah zar'un, melak nanam ya, seperti melak pare, melak sampe, saya tangan zar'un. Aya oge giros, aya giros mah melak sesuatu yang lama, seperti melak rambutan, melak tangkal kelapa, nanam pohon kelapa dan sebagainya, itu namanya giros. Wal farqu bainal gharsi wal nanti wa zar'i annal gharsa lidawam, anu ngaran gharsun mah itu lila untuk selamanya, wa zar'a laisa lidawam, sedangkan ai zar'un mah itu tidak lama gitu ya. Seperti mana contohnya, nanam padi itu paling berapa bulan? 3 bulan. Nanam sampe paling berapa bulan gitu. Nah, berbeda dengan gharsu. Kalau gharsu mah lidawam, maka ketika barang yang diwasiatkan itu di gharsu, ditanami oleh barang-barang yang sifatnya lama, maka itu berarti merujuk ya, merujuk, mencabut, melarat kembali, menarik kembali. Nah, berbeda dengan zar'un, menanam barang yang sifatnya sementara, itu mah tidak termasuk kategori merujuk. Tuliskannya, jadi perbedaan antara zar'un dengan gharsun. Kalau gharsun mah adalah untuk lidawam, kalau itu mah adalah bi khilafi zar'i li annahu la yasalid lidawam. Kalau untuk zar'un mah tidak untuk selamanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ikhtasana wal ghiras bi ba'dil ardi ukhtusar ruju'u bi mahallihi. Wallahu a'lam. Baca